supaya bisa runut, kita coba melihat ke belakang sedikit bahwa ketika Cipta Kerja itu digodok, begitu banyak masukan yang disampaikan, ya baik secara ruang formal maupun informal. Yang pada dasarnya semangat Cipta Kerja itu, saya pikir segala hal yang sifatnya positif tentu masyarakat akan mendukung. Ya. Namun juga tidak hanya semangat, tetapi tujuan atau bagaimana semangat itu dijalankan, yang terpenting adalah hasilnya. Ternyata ketika itu digodok banyak yang berkeberatan, tentunya masyarakat, ya, tentunya masyarakat. Dan keberatan itu saya pikir kalau cuma satu orang atau dua individu, saya pikir memang perlu kita perdebatkan. Ya. Tetapi ini sangat banyak komponen, ya, yang meminta dalam hal itu ditinjau ulang, baik terkait dengan sistemnya, termasuk pula dengan isu-isu materialnya, yang memang itu berdampak langsung atas pakar hukum seluruh komponen, ya, baik itu masyarakatnya langsung maupun orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang yang termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, atas dasar itulah sehingga kenapa sampai saat ini Cipta Kerja itu menjadi hal yang tidak pernah selesai untuk didiskusikan, diperdebatkan, bahkan dijadikan sebagai alat untuk saling mengklaim. Ya. Kalau berdasarkan daripada pemahaman, saya pikir sah-sah saja. Siapapun itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Tetapi yang kita persoalkan adalah konsekuensi daripada pemahaman itu ketika diaplikasikan. Ya. Nah, Cipta Kerja dengan segala macam persoalan kita juga sudah tahu tentang hal itu, akhirnya ditetapkan, disahkan. Lalu berdasarkan daripada pemahaman sebelumnya, maka beberapa komponen melakukanlah uji material di MK, yang dimana salah satu yang akan kita bahas dan semua orang paham, muncullah kalimat inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan daripada pertimbangan bahwa melihat ke belakang tadi, undang-undang ini banyak hal yang perlu dibicarakan, karena dia tidak menyentuh secara substansi tentang kepentingan masyarakatnya, yang pada akhirnya sebagai orang yang akan mengikuti rules daripada peraturan itu, ya, sebagai subjek tentunya. Nah, karena pertimbangan itulah sehingga disampaikan bahwa ini banyak hal ketika satu produk undang-undang itu memicu pro dan kontra, itu clear, nggak ada masalah. Tetapi kalau kontranya lebih banyak, di situ yang jadi masalah. Tentunya yang banyak ini kan juga bukan orang-orang yang tidak punya berpikir, tidak berpikir secara logis. Apalagi tadi dengan segala macam pakar-pakar, guru-guru besar, yang tentunya memberikan sumbangsi pemikiran secara objektif untuk kepentingan negara dan bangsa. Tapi itu ternyata dinafikan. Oke. Nah, itu persoalan satu tadi, bahwa ternyata Cipta Kerja ini banyak masalah. Ya, banyak masalah. Dan ternyata hasil itulah saat ini yang kita rasakan. Memang bermasalah. Kalau pada awal-awal itu hanya sifatnya konsep saja, tetapi saat ini pada tataran aplikatifnya memang bermasalah dan merugikan masyarakat. Nah, persoalan inkonstitusional tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Arief itu clear. Contoh sederhana bahasa inkonstitusional itu adalah jikalau Anda tidak memiliki SIM, maka Anda jangan mengendarai kendaraan. Ketika Anda mengendarai kendaraan berarti Anda melanggar hukum. Inkonstitusional seperti itu. Anda bisa mengendarai kendaraan ketika Anda punya SIM, itu konstitusional. Tetapi Anda tidak boleh mengendarai kendaraan jikalau Anda tidak memiliki SIM, karena Anda akan mendapatkan konsekuensi hukum dari itu, hukuman ataupun denda. Itu disebut inkonstitusional. Artinya jikalau Anda melakukan mengendarai kendaraan tanpa SIM, berarti Anda adalah seorang pelanggar, melanggar aturan hukum. Dengan logika ini, ketika pemerintah mengklaim bahwa Cipta Kerja itu konstitusional dengan berdasarkan pemahaman tadi yang dengan sekelumit kalimat saja, ada kalimat bahasa berlaku, padahal ternyata itu dinyatakan berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan. Jikalau perbaikan tidak dilakukan berarti tidak sampai. Tidak sampai berarti inkonstitusional.
Nah, itu penjelasannya. Cuman memang ya kalau dibilang Bang Arif tadi, ya kalau memang maunya hanya untuk mencari celah, ya kita mau ngomong sampai berbusa-busa juga, jungkir balik kepala di bawah juga nggak ada gunanya, karena memang tujuannya di situ. Tetapi harapan masyarakat, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan yang sama berdasarkan daripada hak-hak yang sama dengan asas equality before the law. Artinya dampak daripada suatu produk harus dinikmati dan dalam hal keseimbangan dijaga untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini yang jadi persoalannya, pemerintah seakan-akan selalu menganggap kecil, mengenyampingkan, bahkan menindas masyarakat-masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Padahal mestinya mereka lah yang harus memberikan perlindungan itu. Dan menjadi ironis ketika dia sudah tidak dilindungi, lalu yang harus dilawan dalam hal ini pemerintah karena tidak melindungi, ini kan menjadi konyol. Iya, karena itu kan juga memang amanah konstitusi. Bahwa negara itu, tugas pemerintah itu adalah menjaga tumpah darah, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan justru dengan memberikan, menetapkan upah murah, ya kan, menurunkan sehingga nilainya tidak sampai tidak layak. Karena bagaimana mau menilai sebuah nilai kelayakan kalau kenaikan upah itu di bawah nilai inflasi, kan lebih menekan lagi dari masyarakat. Ini kan konyol. Padahal salah satu tujuan daripada kenaikan upah itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Agar terjadi perputaran ekonomi. Ini ekonomi, aduh, mau meroket. Bagaimana mau meroket kalau kayak begini? Maksud itu berlaku, maka undang-undang produk hukum hanya berlaku pada lapisan bawah. Sedangkan lapisan atas tidak berada pada porsi di bawah daripada daripada peraturan. Nah, pertanyaannya sekarang, jikalau saja maksud itu ada dan dilakukan oleh pemerintah atau rezim ini, berikut perangkat-perangkatnya, bagaimana jikalau rakyat juga melakukan hal yang sama? Max Murming kalau rakyat. Bayangkan. Karena kenapa? Bang Jumur, kita harus lakukan itu Max Murming. Ada Max Murming, ada Max. Sawending. Max Murming itu mengarahkan. Nah, menuju Max Murming. Dan ini tidak mengarahkan. Ini tidak mengarahkan. Karena kenapa? Tidak ada yang mengarahkan. Justru yang mengarahkan jikalau itu terjadi adalah pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri. Karena rakyat tidak akan mungkin tunduk dan patuh hanya untuk hal-hal yang sifatnya biasa-biasa saja. Secara keseluruhan. Bahasanya kalau pemerintahnya melakukan kesalahan, maka jangan salahkan rakyat melakukan kesalahan yang sama. Nah, pertanyaannya itu tadi. Jikalau saja negara ini dijalankan dengan pola maksud tadi, bagaimana kalau rakyat yang melakukan juga hal yang sama ya? Itu ngeri. Itu ngeri itu. Itu ngeri. Ngeri. Maksud maka banyak maksiat. Iya. Maksud itu maksanya kuat. Nah, ini yang ini maksudnya kuat. Nah, ini yang berbahaya. Bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan jika itu terjadi. Tetapi itu sudah menjadi keniscayaan karena rakyat sudah tidak memiliki lagi pegangan ataupun menjadi acuan siapa. Karena bayangkan kalau pemerintah yang melakukan itu. Dan kecenderungan itu saya bisa menyatakan bahwa kecenderungan itu memang ada. Karena ketika mereka mencoba untuk menafsirkan satu pakem produk undang-undang yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang diberikan amanah kewenangan oleh undang-undang dasar, bayangkan kalau sudah setinggi itu levelnya pemerintah masih ingkari. Bayangkan itu ngeri banget. Saya membayangkan saya itu. Jadi bahasa bahwa hukum sebagai panglima, kita negara hukum, itu sirna semua seketika. Karena pemerintah sendiri mengabaikan itu. Bayangkan. Jadi retorika aja ya. Retorika aja. Bayangkan sekarang kalau nyuri ayam menjadi legal. Segala sesuatu hal yang melanggar hukum itu menjadi legal. Karena berdasarkan kemauan. Kekuasaan itu kan kemauan. Betapa kacaunya ini negara. Betapa kacau. Harus. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa. Oke guys. Itu aja.